kunci. Jadi jangan sampai kalian meng-copy paste ya. Awas, saya ingatkan bagi teman-teman, jangan sama sekali kalian meng-copy paste dari Google, dari teman kalian, dari manapun itu. Kenapa? Andai kan kalian meng-copy paste dan sama proposalnya dengan teman kalian, nyatanya satu sumber, satu search, atau seperti apa, kalian malah akan secara tidak langsung di backlist, teman-teman. Jadi, please teman-teman, buatlah proposal yang itu berdasarkan dari pengalaman kalian, potensi kalian, dan kalian pun maksimal dan bisa menguasai proposal tersebut. Next. Dengan berkelanjutan tingkat 1A. Di sini saya bertugas untuk memandu pelaksanaan acara dari awal sampai akhir acara. Nah, sebelumnya saya akan membacakan beberapa pelaksanaan webinar ini. Pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk mengaktifkan videonya selama acara berlangsung. Kedua, peserta dimohon untuk menonaktifkan audio atau mute audionya ketika kegiatan sedang berlangsung. Baik, hadirin yang berbahagia, berikut ini merupakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, ada pembacaan CV. Ketiga, acara sharing session. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, penutupan. Dan yang terakhir ada sesi dokumentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara webinar ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV dari pemateri kita pada pagi hari. Untuk itu, panitia bisa untuk menampilkan CV beliau. Nah, berikut ini merupakan CV dari pemateri kita, yaitu CV dari Bank Fasa. Nah, dari CV ini kita dapat mengetahui riwayat pendidikan beliau, pengalaman organisasi, sampai dengan prestasi yang telah beliau raih. Nah, untuk riwayat pendidikan, pada tahun 2018, beliau, mohon maaf, pada tahun 2012, beliau mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah As-Sibyan Iyanatul Huda. Pada tahun 2015, beliau mengenyam di SMP Negeri 16 Bogor. Pada tahun 2018, beliau mengenyam pendidikan di SMA. Ini beliau merupakan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali organisasi yang telah beliau ikuti, yang telah beliau gabungi seperti itu. Dan selanjutnya ada juga prestasi yang telah beliau raih. Di antaranya itu beliau merupakan duta bahasa Jabar berbakat Jawa Barat pada tahun 2020. Beliau merupakan duta bahasa Jawa Barat tahun 2020. Beliau merupakan ajudan milenials Gubernur Jawa Barat 2020. Dan yang terakhir dan yang paling terbaru, beliau merupakan Duta Baca Jawa Barat 2021. Baik, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok, yaitu webinar sharing session jalur pos KM bersama Bank Fasa Al-Bagori. Untuk itu, kepada Bank Fasa kami persilakan. Terima kasih.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Siap, jelas Oke, Kak. baik. Tetap jelas, Bang. Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya kepada moderator Kak Devi Sri Haryani yang telah mempersilakan saya untuk kiranya kita di sini diskusi bareng-bareng mengenai bahas tuntas POSKM. Nah, teman-teman yang mungkin selamat datang di kegiatan webinar ini. Kalian adalah orang-orang pilihan dan kalian adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nanti insya Allah ke depannya mimpi-mimpi kalian yang nantinya kalian akan capai. Dan sekarang mungkin sebelum kita mulai, luruskan kembali niatnya. Oke, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas kan? Siap, terdengar. Terdengar. Oke, baik. Oke, baik. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya dihadapkan dengan para pemuda yang pastinya luar biasa juga, dengan punya semangat yang membara dalam rangka memperjuangkan mimpi tercinta, dalam rangka membuat karya untuk bangsa. Oke, teman-teman semua, sebelum saya akan bahas tuntas mengenai POSKM, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Untuk sebelumnya boleh langsung saja share screen kepada operator. Baik, tadi sudah disampaikan mengenai CV saya. Ada istilah bahwasanya tak kenal maka tak taruh nih. Oke, mungkin saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Fasya Maulana dengan mungkin nama yang mungkin kalian sering dengarnya ya, Fasya Al-Bogori. Saya sekarang semester 6 di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, webinar ini umum, tidak hanya saja spesifik untuk Polbangtan Bogor, tidak, namun ini untuk seluruhan Polbangtan Indonesia. Oke, langsung saja. Mungkin sudah dikenalkan nama saya, alamat saya tinggal di Bogor. Mungkin teman-teman yang nanti mau berkunjung atau silaturahmi, boleh langsung aja hubungi saya via Instagram, atau kan nanti juga sudah ada ya alamatnya. Nanti insya Allah kalau dalam kesempatan yang lain kita bisa jumpa secara langsung. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, sambil nunggu salin dia, untuk jalur POSKM ini adalah salah satu jalur terakhir yang bisa kalian manfaatkan untuk masuk ke dalam jalur pendaftaran dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru Politeknik dan PEPI, Polbangtan dan PEPI di Indonesia. Nah, mungkin kalian sudah ketahui kan ada 5 jalur. Yang pertama itu ada tugas belajar yang diperuntukkan untuk mereka yang pegawai ASN di bawah naungan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, yang intinya dalam lingkup Kementerian Pertanian seperti itu. Dan yang kedua ini adalah jalur undangan yang pastinya kalian dari SMKPP ataukah SMK yang sudah bekerja sama dengan Polbangtan atau Kementerian Pertanian, kalian diberikan akses untuk jalur undangan ini. Kak, ada juga nih yang bertanya by Instagram ataukah via kanal YouTube, Kak, apakah bisa yang mungkin SMA itu bisa masuk ke dalam jalur undangan ini? Bisa teman-teman. Namun untuk secara spesifikasinya, untuk undangan di sini untuk mereka yang SMKPP. Namun yang undangan, yang seperti undangan 3T, terus juga undangan mereka jalur pertanian masuk sekolah itu juga kalian bisa yang dari SMA. Namun untuk secara global atau secara spesifiknya, kebanyakan mereka yang mendapatkan jalur undangan di sini adalah mereka yang dari SMKPP atau SMK Peternakan atau Perkebunan yang sudah melakukan MOU dengan Polbangtan ataukah Kementerian Pertanian. Dan yang ketiga ini, mungkin di sini saya review kembali ya bagi teman-teman, bahwasanya untuk jalur kerjasama ini adalah jalur yang bisa kalian tempuh bagi daerah-daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan Polbangtan atau Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, teman saya itu ada dari daerah Sumatera, tepatnya di Batubara. Nah, daerah Batubara ini sudah melakukan MOU nih dengan Polbangtan dan Kementerian Pertanian, dan alhasil mereka putra-putra daerah yang terpilihnya dikirimkan ke Polbangtan untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Yang selanjutnya yakni yang keempat umum. Nah, mungkin teman-teman yang di jalur POSKM ini ya mungkin ada ketidaksesuaian atau ketidakharapan untuk kalian tuh bisa tembus di jalur umum. Karena apa? Mungkin jalur umum ini banyak sekali ya animonya, karena
untuk jalur umum ini ditempuh oleh segala SMA di Indonesia, khususnya di SMA-nya dengan jurusan SMA seperti itu. SMA, MA, IPA. Nah, yang pondok pesantren juga bisa masuk asalkan dia itu masuk ke dalam jurusan IPA seperti itu. Nah, untuk jalur umum ini yang kalian sudah ketahui kan, ada beberapa tahapannya dengan ciri khasnya yakni adanya tes CAT. Nah, tes CAT ini selama 2 tahun terakhir ini kita dilaksanakan secara daring, dan untuk berbasisnya ya kita menggunakan soal sebanyak kurang lebih kemarin itu 50 soal seperti itu. Oke, untuk yang terbaru itu sebanyak 75 soal. Nah, yang terakhir ini, nah pada saat ini kita akan bahas mengenai POSKM, jalur prestasi, yang dimana jalur POSKM ini ya benar-benar potensial yang bisa kalian manfaatkan. Kak, saya tuh nggak punya prestasi, saya tuh nggak punya sertifikat, saya bisa nggak sih Kak masuk ke POSKM ini? Bisa kok teman-teman. Intinya sekarang masih ada waktu untuk sampai ke tanggal 1 Juli nanti, masih ada waktu untuk kalian ikut webinar, ikut kegiatan kompetisi yang bisa secara daring. Coba manfaatkan secara maksimal mungkin. Mungkin bagi kalian yang tidak punya sama sekali sertifikat, kalian bisa tuh akses yang kegiatan-kegiatan secara webinar. Itu mungkin lomba karya tulis ilmiah, ataukah lomba karate secara daring, atau seperti apa. Coba kalian manfaatkan dan coba cari informasinya secepat mungkin, karena sebelum nanti tanggal 1 Juli kalian sudah punya sertifikat yang bisa kalian lampirkan seperti itu. Ini mungkin gambaran dasar ya mengenai jalur-jalur pendaftaran PMP Polbangtan gitu. Bagi teman-teman yang mungkin belum juga nih ya tahu kanal YouTube saya atau channel YouTube saya, bisa diakses. Insya Allah itu bisa membantu kalian, bisa membuat ada gambaran mengenai apa sih itu tentang Polbangtan, kiprah Polbangtan, mahasiswa Polbangtan. Nanti insya Allah next time kita akan buat juga vlog. Nah, vlog mengenai Polbangtan, mulai itu Polbangtan Bogor, dan insya Allah juga nanti menyusul Polbangtan Malang, teman-teman. Ini mungkin for your information juga yang mungkin nanti daerahnya di dekat Malang atau Kayoma, Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti insya Allah ada juga kegiatan PKL di sana. Nanti kalau mau bertemu atau bersua, boleh nanti kita agendakan. Oke? Oke, operator selanjutnya. Baik. Oke, apa itu jalur POSKM? Nah, jalur POSKM ini adalah salah satu jalur dengan singkatan jalur prestasi, olahraga, seni, keilmuan, dan minat, yang selanjutnya disingkat POSKM. Adalah salah satu jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi, akademik, olahraga, seni, keilmuan, dan minat. Nah, banyak juga yang bertanya ya, Kak, apakah seluruh dari cabang itu mulai itu prestasi akademik itu harus ada, olahraga juga harus ada, seni juga harus ada, keilmuan juga harus ada, atau minat juga? Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang punya prestasi itu mungkin di akademik, itu bisa juga daftar, namun kalian cantumkan juga yakni proposal. Nah, nanti insya Allah kita akan tampilkan juga mengenai contoh proposal pada saat ini yang secara standar lah untuk kalian ikut sertakan dalam seleksi POSKM ini, seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian yang potensialnya di olahraga, ya udah cantumkan aja prestasi kalian di bidang olahraga. Andai kan kalau kalian juga punya prestasi di seni juga, ya kalian cantumkan di bidang seni ini juga. Begitupun yang keilmuan dan minat. Andai kan kalau kalian punya semuanya, mau itu akademik, olahraga, seni, keilmuan, dan minat, itu the best banget. Bahkan itu benar-benar kalian tuh punya potensi, punya kekuatan of the power of this certification gitu. Jadi benar-benar kalau kalian punya piagam, sertifikat, coba kalian cantumkan dan lampirkan secara maksimal. Kak, bagaimana sih susunannya? Nanti kita akan bahas juga untuk kita menyusun sertifikat agar itu bisa terbaca secara baik oleh para panitia seleksi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk persyaratan di sini, untuk persyaratan mahasiswa baru jalur POSKM, yang pertama, lulusan paling lama 2 tahun terakhir SMK PP atau SMK Pertanian, SMA, IPA, SMK Teknik. Nah, Kak, teknik juga bisa masuk ya, Kak? Ya, untuk SMK Teknik ini spesifikasinya, mereka boleh di jurusan Teknologi Mekanisasi Pertanian khusus di Polbangtan Bogor, dan untuk SMK Teknik ini juga bisa masuk di PEPI, gitu ya. Jadi nanti untuk SMK Teknik ini mereka tuh bisa fokus ke PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Itu sama aja seperti Polbangtan, namun
untuk program studinya mereka ya membahas tentang teknologi, ada itu tata air, teknologi mekanisasi, terus juga mengenai pasca panen dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau kan saya kan lulusan tahun 2019 Kak, bisa nggak sih Kak daftar POSKM? Bisa teman-teman. Jadi untuk lulusan tahun 2 tahun terakhir itu seperti ini. Sekarang kan PMB-nya itu tahun 2021. Nah, secara tidak langsung berarti 2020 dan 2019 itu bisa masuk gitu dan bisa juga ikutan seperti itu. Dan untuk selanjutnya yakni untuk nilai rata-rata ijazah SKHUN surat keterangan lulus SKL memiliki paling rendah itu nilainya itu 7,5. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ya saya yakin sih kalian adalah orang-orang pilihan, kalian juga mungkin secara daring ini ya karena mungkin pandemi ini juga bisa kalian maksimalkan kegiatan pembelajaran di rumah gitu ya. Dan pastinya saya yakin juga teman-teman ya nilai ijazahnya di atas 7,5 lah. Kalau saya tuh Kak pas-pasan 7,5 bisa gak sih Kak? Bisa kok teman-teman. Oke, selanjutnya memiliki prestasi di bidang kepemimpinan, OSIS, Karang Taruna, dan organisasi kepemudaan. Nah teman-teman yang mungkin aktivis OSIS, terus juga aktivis MPK, atau Karang Taruna, atau organisasi kepemudaan. Kak, saya juga aktif Kak di bidang PMR, ataukah polisi siswa, ataukah mungkin kalian juga sebagai aktivis di bidang kepemudaan, spesifikasinya pemberdayaan masyarakat. Nah, kalian bisa cantumkan dengan bukti sertifikat. Kak, saya tuh aktif. Bagaimana Kak? Masih ada waktu teman-teman. Sekarang kalian bisa buat sertifikat. Coba hubungi kesiswaannya, TU-nya tolong untuk dibuatkan sertifikat seperti itu. Nah, selanjutnya memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, keilmuan di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional. Kak, itu hanya punya di teman-teman. Cantumkan aja. Pokoknya gitu. Jadi untuk prestasi ini ya, walaupun tingkat provinsi ini sebagai yang terendah, yang terbaru ini, namun kalau kalian yang punya di kabupaten itu juara 1, coba cantumkan aja. Gitu. Dan selanjutnya untuk khusus prestasi keagamaan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah ataukah sertifikat dari lembaga penyelenggaraan kegiatan. Sebagai contoh, kalian sebagai ketua DKM ataukah DKM kampus ya, DKM musola apa. Juga kalian juga mungkin sebagai penceramah, juga lombanya tuh lomba pidato tingkat nasional, lomba Qori tingkat nasional, MTQ tingkat nasional, Hafiz Quran tingkat nasional, ataukah tingkat kabupaten kota. Kalian buktikan dengan cara apa? Dengan cara kalian meminta surat keterangan dari sekolah. Nanti surat keterangan riwayat prestasi sebagai contoh nih ya, saya ambil nama di sini tuh ada Dava. Nah, Dava. Contohnya Dava nih. Dava dari mana nih Dava? Halo Dava. Halo Kak. Asal dari mana Kak? Pak. Dari SMN 1 Papar, Kediri. Oh, Kediri. Oke, nanti insya Allah ini Kediri ya. Deket gak ke Malang? Siap, deket Kak. Oh alah, nanti bisa lah insya Allah bertemu kita. Oke, ini untuk Dava. Sebagai contoh nih Dava. Dava itu punya prestasi bidang keagamaan nih. Dava Takyudin dan Anas Syafril ini, mungkin yang terlihat di layar saya, punya prestasi nih di bidang keagamaan. Nah, kalian buat surat keterangan ke sekolah untuk disampaikan kepada pihak sekolahnya. Sebagai contoh, Anas dan Dava ini mereka tuh satu tim di MSI Musabakoh Syahril Quran. Nah, kalian buat surat keterangannya seperti itu. Oke, selanjutnya. Makasih ya Dava. Oke, selanjutnya. Siap, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ini kalian juga untuk yang prestasi ini sebagai contoh juga kalian hafiz Quran. Nah, hafiz Qurannya tuh udah 10 juz, 30 juz ataukah 5 juz gitu ya. Kalian bisa juga cantumkan gitu kan untuk surat keterangan di sertifikat di lembaga penyelenggara kegiatan. Sebagai contoh, ada juga nih mungkin kegiatannya itu di pondok pesantren apa, kalian tuh juara di sana. Ataukah di mungkin yang non agama Islam gitu ya, di gereja apa, ataukah di mana gitu ya, kalian minta untuk surat keterangannya seperti itu. Oke, selanjutnya itu memiliki minat untuk menjadi wirausahawan bidang pertanian yang dibuktikan dengan proposal unit usaha pertanian. Nah, teman-teman, mungkin ini secara eksklusif ya, kayak saya sampaikan di webinar POSKM ini kepada kalian, bahwasanya proposal ini is the power gitu ya, is the kunci gitu ya untuk kalian, salah satunya untuk bisa lolos di jalur POSKM ini gitu ya. Mungkin ada juga nih teman-teman yang prestasinya bagus gitu ya, tingkat nasional juara 1 tingkat nasional, internasional
juga udah punya medali emas dan lain sebagainya. Tapi kalian tuh nggak punya minat di bidang wirausahaan muda pertanian. Kak, bagaimana bisa lolos gak, Kak? Itu mungkin kemungkinan lolosnya juga ya kurang lebih 50%. Itu juga kalau ada teman kalian yang punya prestasi yang sama, tapi mereka juga punya proposal, itu kalian bisa dikalahkan oleh teman-teman kalian itu. Seperti itu. Jadi, untuk secara eksklusif ya, saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut webinar ini, coba kalian wajib untuk membuat proposal ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya sarankan dan wajibkan untuk kalian nih, yang ikut webinar pada hari ini, untuk nanti kegiatan POSKM ini, kalian usahakan bisa buat proposal. Kak, untuk contohnya seperti apa? Nanti kita akan sampaikan juga teman-teman. Semoga juga bisa membantu kalian. Oke, jadi ada juga ini pertanyaan, Kak, untuk pertanian di sini tuh secara spesifiknya tuh pertanian kah? Ataukah bisa juga peternakan? Atau juga bisa perkebunan, Kak? Nah, kalian teman-teman untuk proposal pertanian ini mungkin basic kalian di bidang peternakan, pengolahan mungkin susu sapi. Ya udah kalian buat proposal gitu ya dengan analisis biayanya, terus juga nanti kita akan bahas juga ya mengenai POSKM ini nanti proposalnya. Jadi gitu teman-teman, untuk pertanian ini bukan berarti kalian wajib di bidang pertanian on farm. Sebagai contoh, kalian budidaya jamur ataukah budidaya sayuran kangkung, itu tuh nggak harus ke sana semua gitu. Namun kalian juga bisa di peternakan dan perkebunan seperti itu. Selanjutnya yakni jumlah mahasiswa untuk jalur POSKM ini paling banyak 10%, teman-teman. Ya, saya garis bawahi ya, paling banyak 10% untuk setiap prodi. Nah, Kak, saya tuh kemarin tuh udah baca, Kak, di bidang di jalur khususnya di program studi agribisnis hortikultura nih ya. Sebagai contoh nih ya, ada juga yang menyampaikan ke saya seperti ini. Kak, di jalur POSKM ini berapa orang sih, Kak? Tapi ketika saya baca dari total keseluruhan di jalur undangan, jalur umum kemarin, dan jalur kerjasama, nyatanya sisanya tuh tinggal 3, Kak. Itu gimana, Kak? Padahal kan di sini paling banyaknya 10%. Nah, teman-teman, jadi untuk jalur yang POSKM ini tuh paling banyak tuh 10%. Sebagai contoh, program studi penyuluhan pertanian, itu tuh jumlah mahasiswa itu punya kursinya itu sekitar 60 orang gitu ya. Dan 60 orang ini kan kita kali 60 kali 10% berapa nih? Saya mau nanya ke Imam. 60 dikali 10% berapa, Mam? Suaranya nggak terdengar, Mam. Kayaknya mikrofon kamu ada gangguan, ada trouble. Tidak terdengar, Mam. Suara Imam tidak terdengar. Teman-teman, suara Imam terdengar nggak? Tidak, Kak. Oh, tidak ya? Oke, mungkin ada gangguan. Imam? Oke, nggak apa-apa. Oke, masih berbicara. Oke, makasih, Imam. Oke, selanjutnya saya mau aja nih. Coba Anggun Dwi Prayunita. Anggun, ini kan jumlah untuk yang POSKM ini kan paling banyak itu 10% ya, sebagai contoh. Di program studi teknologi mekanisasi pertanian lah ya, ada 30 orang. Nah, berarti dari 10% dari 30 ini berapa orang? Masih di mute tuh. Masih di mute, suaranya tidak terdengar. 3 orang, Kak. Oke, betul. Nah. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk yang jalur POSKM ini tuh persaingannya cukup lumayan ketat, tapi saya yakin yang ikut webinar semua di sini sebanyak 50 orang lah ya, kalian bisa lolos di jalur POSKM. Amin. Oke, baik. Oke, lanjut. Oke, bagi teman-teman yang ngantuk, mungkin bisa minum ataukah bisa ke kamar kecil dulu ya untuk kalian supaya kalian bisa fokus juga ikut kegiatan webinar pada saat ini. Oke, sebelumnya mungkin sudah ya. Oke, baik, langsung aja untuk jalur POSKM ini teman-teman. Jalur POSKM ini akan dilaksanakan bulan Juli, tepatnya nanti tanggal 1 insya Allah. Pokoknya nanti stay tune terus aja di websitenya atau nanti di media-media sosial akun Polbangtan atau Kementerian Pertanian atau di channel YouTube saya Fasyal Bogeri. Jadi bagi teman-teman juga nih yang belum subscribe, yang belum mungkin kepoin tentang YouTube saya, bisa ditonton tulisannya. Saya juga bahas mengenai wawancara POSKM di sana secara spesifiknya seperti apa. Terus juga saya juga membahas mengenai tahapannya seperti apa, dan saya juga sharing session mengenai POSKM juga gitu ya. Nanti coba kalian bisa kepoin lagi, andaikan ya dari kegiatan webinar ini masih
kalian tuh masih ragu atau masih ingin sekali mengulik, boleh langsung aja kepoin channel YouTube saya juga kayak gitu ya. Oke, untuk pendaftarannya itu kita bulan Juli pengumuman. Jadi untuk tahapannya seperti ini teman-teman. Kalian nanti akan pendaftaran dulu. Setelah pendaftaran, kalian juga akan ada pengumuman nih yang lulus seleksi administrasi jalur POSKM, pada seleksi jalur POSKM. Nah, seleksinya tuh berbentuk apa sih gitu ya? Berkaca dari tahun ke tahun, kalau untuk POSKM ini kita wawancara teman-teman. Nah, tadi kan saya juga sudah sampaikan ya mengenai bahwasanya ada mengenai video pembahasan wawancara POSKM. Nah, nanti kalian juga bisa tonton tuh apa aja sih yang diulik, apa aja sih yang mungkin ditanyakan ketika wawancara POSKM gitu ya. Jadi untuk seleksi jalur POSKM ini saya sampaikan dalam bentuk wawancara. Ya, itu ini enak banget teman-teman. Kalian udah punya prestasi, kalian udah lolos di administrasi, tinggal kalian nanti bersiap diri di bagian wawancara ini gitu ya. Kalau kalian nggak mempersiapkan itu sayang banget, karena privilege atau kesempatan bagi kalian untuk merasakan lolos ini tuh nggak semua orang bisa rasakan. Jadi please gitu ya, bagi kalian untuk prepare lebih awal, terus juga lebih dimaksimalkan kembali informasi, terus juga pembahasan mengenai kiat-kiat juga wawancara, coba untuk diulik kembali seperti itu. Dan saya juga ini sampaikan kembali bagi teman-teman juga, saya juga udah buatkan semua tentang mengenai wawancara tuh ya, wawancara daring. Itu pertanyaan yang mematikannya seperti apa, atau juga wawancara mungkin pertanyaan yang sering keluar juga seperti apa, kalian bisa tonton kembali di channel YouTube saya di Fasya Bogori gitu. Oke, selanjutnya setelah kita ada seleksi, kita akan ada pengumuman hasil seleksi ini. Dilanjutkan kepada tes kesehatan. Ini teman-teman, nah tes kesehatan ini kita mengenai 3, ada diagnostik, tes fisik, juga ada juga mengenai tes fisiknya tuh tes fisiknya itu ada kontekstual dan pelbagai itu ada yang tes fisik secara langsung, ada juga tes fisik hanya dicek fisiknya aja gitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita tes kesehatan gitu ya. Jadi kan saya sampaikan kan setelah kita wawancara sudah diumumkan siapa aja sih yang mungkin yang lolos dalam seleksi jalur POSKM ini, kalian langsung ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan, setelah tes kesehatan baru tuh pantauannya itu kalian akan ada pengumuman hasil tes kesehatan untuk jalur POSKM gitu teman-teman. Selanjutnya untuk kita akan berada di tahap registrasi nih ya. Registrasi ini untuk calon mahasiswa baru di jalur POSKM. Setelah itu kalian nanti akan menunggu waktu, akan ada pengarahan sekitar bulan September. Itu kegiatan Mabidama. Mabidama ini adalah kegiatan masa bimbingan dasar. KMD itu seperti juga ada namanya tuh diklat gitu ya, dan kuliah perdana itu akan dilaksanakan sekitar bulan September. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk program studinya ya teman-teman ya. Saya mungkin sampaikan kembali bahwasanya di Polbangtan dan PEPI itu tuh kita terdiri dari D4 dan D3. Kak, bedanya D3 dan D4 itu apa? Nanti kalian untuk jenjang pendidikannya berbeda. Untuk yang D4 ini kalian akan lulus sebagai sarjana terapan. Andaikan kalau yang untuk D3 ini kalian lulus sebagai ahli madya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian bisa baca lah ya Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, juga Polbangtan Yogyakarta, epic gitu ya. Kalian bisa baca atau bahkan kalian juga bisa nyimak ya teman-teman. Saya juga sudah buatkan konten mengenai pembahasan program studi. Nah, mungkin kalian juga bisa dengarkan, bisa kalian simak lah, atau bahkan ada pertanyaan bisa langsung aja sampaikan di kolom komentar di konten tersebut seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, itu teman-teman, itu mungkin informasi dasar mengenai POSKM gitu ya. Untuk POSKM itu jalurnya itu seperti apa, berapa sih yang diambilnya juga, ada tahapannya seperti apa, itulah mungkin spesifik mengenai pembahasan secara dasar mengenai POSKM. Oke, mungkin kita akan bahas juga. Oke, kita juga akan bahas mengenai, oke, bentar ya. Oke, boleh mungkin ditayangkan proposal saya siapkan. Oke teman-teman, suara saya masih terdengar? Masih. Siap, masih Bang. Oke, baik. Oke, ini sebagai contoh teman-teman. Di sini saya ambil ya dari salah satu contoh berkas
yang telah terverifikasi, yang mungkin sudah alhamdulillah gitu ya lolos nih ya. Saya ambil juga di Polbangtan Medan nih ya, sebagai contoh nih ya. Pada yang terhormat nih, kan kalian akan ikut PSKM ini sesuai dengan Polbangtan yang kalian minati ya, Polbangtan Bogor atau Polbangtan Medan dan sebagainya. Nah, bagian pertama ini untuk proposal itu kalian wajib nih cantumkan logo nih ya, logo Polbangtannya, logo Polbangtan mana, sesuai dengan jurusan kalian. Setelah itu, kalian cantumkan bahwasanya proposal POSKM, bukan judul program ya, nanti mungkin judul wirausaha kalian. Di sini kan ada agrowisata menjadi konsep pendapatan 3-in-1. Nah, ini mungkin diusulkan oleh Ardiansyah Putra, Camaba Polbangtan, nanti sesuai ya, Polbangtan Medan, atau Polbangtan Bogor, atau Polbangtan Yoma, dan lain sebagainya. 2021 seperti itu. Oke, boleh mungkin kita scroll ke bawah. Nah, lupa juga cantumkan nanti tahunnya dan polbangtannya dan program studi kalian yang pilihan kalian gitu. Nah, lampiran pertama ini kalian tuh wajib nih ya, ataukah saya sarankan untuk kalian buatkan lampiran pertama. Bahwasanya ditujukan untuk direktur Polbangtan sesuai Polbangtan kalian yang kalian pilih gitu. Terus perihalnya ya permohonan bantuan dana, bukan permohonan bantuan dana usaha ya, tapi perihal untuk seleksi Polbangtan, untuk seleksi POSKM, jalur POSKM Polbangtan gitu. Oke, di sini nanti nama kalian, namanya siapa, tempat tanggal lahir, kerjaan, agama, alamat, nama usahanya seperti apa, dan alamat usaha seperti apa. Gitu. Oke, boleh selanjutnya ke bawah. Jadi fungsinya untuk lampiran ini sebagai pengantar kalian, biasanya kalian tuh benar-benar mau daftar seleksi Polbangtan kayak gitu. Mungkin ini daftar isinya ya teman-teman, nanti bagian pertama itu ada daftar isi, bagian selanjutnya daftar isi, terus juga bab pendahuluan. Nah, ini bab pendahuluan ini ada terbagi, bagiannya itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, selanjutnya. Nah, mungkin latar belakang sini kalian sampaikan ya bahwasanya sebagai contoh, sini saya ambil nama teman-teman, ada Irma. Nah, Irma Safitri. Nah, Irma Safitri ini mau masuk Polbangtan mana, Dek? Irma mau masuk Polbangtan mana? Yogyakarta. Oh alah, Masya Allah ya. Oke, nanti semoga nanti bisa jumpa ya Yogyakarta. Oke, nih sebagai contoh, Irma tuh mau ke Yoma. Nah, berarti kan Irma sampaikan di latar belakang bahwasanya dalam rangka seleksi seleksi jalur PSKM ini, saya membuat proposal usaha dengan judul apa-apa dengan melihat potensi di daerah Yogyakarta atau di daerah Magelang memiliki potensi yang benar-benar bisa dikembangkan. Untuk Irma, kalau di sana komoditasnya terkenalnya apa tuh? Komoditasnya padika ataukah apa? Gimana, Kak? Kalau di Yogyakarta itu komoditas unggulannya itu apa? Enggak tahu ya. Oh, belum tahu. Berarti tugas Irma nih ya. Bagi teman-teman juga, coba diulik kembali komoditas unggulan. Jadi komoditas unggulan tuh biasanya tuh, bagi contoh, di Subang Jawa Barat. Itu kan Subang Jawa Barat itu terkenal nanasnya kayak gitu. Nah, berarti di sana tuh sentra nanas seperti itu. Terus di daerah Cianjur Jawa Barat kan itu kan padi itu kayak, berarti komoditas unggulannya padi seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu mengenai komoditas daerahnya, coba Andana nih ya, mungkin Andana tahu komoditasnya apa, belum tahu ya coba dicari kayak gitu ya. Terus juga ada nih mungkin Hilda Himmatul Ulia. Nah, Hilda itu belum tahu nih ya komoditasnya. Hilda asal dari mana nih Hilda? Dari Boyolali, Kak. Nah, dari Boyolali. Nanti mungkin sebagai power of proposalnya, alangkah lebih baiknya ini diangkat mengenai potensi ataukah komoditas unggulan di daerah Boyolali tersebut gitu ya teman-teman. Paham semua? Ya, paham, Oke, Kak. baik. Nah, selanjutnya juga, baik. Ini lagi proses. Oke, baik. Oke, ini di sini juga bab selanjutnya ini gambaran umum rencana usaha. Nah, sebagai contoh kan produknya itu mungkin di sini tadi sebagai contoh Hilda, ataukah saya ambil juga nama Anas.
Atau Miko nih ya, Miko dia tuh mau ngambil mengenai produknya tuh produk olahan cabai. Nah, kalian sampaikan gambaran usahanya itu seperti apa? Apakah itu dikemaskah, ataukah itu mungkin pasca panen, ataukah itu kegiatannya seperti apa? Jadi untuk gambaran usahanya disampaikan ya. Bagi contoh ini kan salah satu optimalisasi potensi lahan sawah, irigasi, dan peningkatan pendapatan petani adalah dengan merekayasa gitu ya lahan dengan teknologi tepat guna dan lain sebagainya lah, gitu. Jadi nanti kalian sampaikan gambar usahanya seperti itu. Jadi untuk deskripsi usaha nanti yang mungkin kalian akan buat seperti itu, teman-teman. Kak, saya tuh belum punya pengalaman Kak di bidang proposal ya, makanya belajar gitu ya. Harus belajar kan. Jadi usahakan teman-teman untuk buat proposal ya dari sekarang belajar, masih ada waktu sebelum tanggal 1 Juli nanti. Selanjutnya analisis produk usahanya seperti apa ya, sampaikan analisis seperti apa. Ini SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Itu jadi nanti kalian sampaikan nih, kelemahannya itu apa, kekuatannya itu apa, tantangannya itu seperti apa, peluangnya itu seperti apa, kalian sampaikan usaha tersebut seperti apa, gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini analisis biaya nih, teman-teman nih. Jadi, untuk proposal ini ya pastinya kan mengenai proposal, ya pasti juga ada analisis biaya. Dan analisis biaya ini ya terdiri dari biaya cost maupun itu biaya variabel. Apa sih Kak itu yang dimaksud dengan variabel dan cost itu apa gitu ya? Jadi, kalau untuk biaya cost itu adalah biaya yang sekali dikeluarkan, udah, itu tuh buat kegiatan usaha tersebut. Namun, kalau untuk yang biaya variabel itu biaya bahan baku, biasanya itu bahan baku. Kalau dalam pengolahan itu ada namanya tuh, mungkin bahan bakunya tuh singkong, berarti itu biaya variabel. Terus juga minyak tanah ataukah minyak kelapa dan lain sebagainya itu. Jadi kalau untuk biaya variabel itu adalah biaya yang sekali penggunanya itu sekali habis. Namun kalau untuk biaya cost ini biasanya kayak pembelian alat dan fasilitas seperti itu. Oke, selanjutnya. Untuk metode pelaksananya kalian sampaikan ya tahapannya itu. Kalau ini kan agriwisata ya, berarti kan harus persiapan lahan dulu, juga ada pelaksanaan budidaya padi dulu dan lain sebagainya. Kalau kalian mungkin di pengolahan ataukah di bidang kopi gitu ya, Kak saya mau ngambilnya kopi Kak, bisa nggak sih Kak saya buat analisis proposal usaha di bidang pengolahan kopi? Bisa aja teman-teman, berarti kalian nanti tahapannya kayak gimana tuh usahanya kayak itu. Nanti sampaikan aja di dalam proposalnya kayak itu. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini bab penutup ini kalian sampaikan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan ini yang mengenai apa sih gitu ya alasan kalian dengan usaha tersebut ya, kalian berharap bahwasanya mampu membawa perubahan di pertanian di daerah kalian, ataukah kalian juga nanti dalam rangka meningkatkan pendapatan pertanian, atau inovasi teknologi di bidang pertanian. Kalian sampaikan aja gitu ya di penutup ini kayak gitu. Oke, selanjutnya kalian juga bisa dicantumkan tuh lampiran seperti anggaran usahanya ataukah lampiran kegiatan usahanya. Bagi kalian yang mungkin usahanya sudah berjalan, cantumkan tuh bukti otentiknya gitu ya, dokumentasi kegiatan itu sampaikan dan cantumkan kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke. Sudah habis ya tayangannya ya? Sudah habis. Terima kasih kepada operator yang telah membantu saya untuk menampilkan Salindia. Jadi bagi teman-teman untuk tahapan POSKM ini, pertama kalian wajib untuk persiapkan berkas-berkasnya dulu ya. Berkas-berkas pokoknya bisa diulik kembali. Mungkin nanti juklaknya saya akan share juga, bagikan juga di grup ya. Nanti insya Allah bagi teman-teman yang belum dapat juklaknya, nanti insya Allah saya akan bagikan. Terus juga mungkin nanti contoh proposalnya nanti saya akan edit dulu sebentar. Nanti juga kalian bisa adopsi atau bisa kalian inovasikan. Terus setelah kalian pemberkasan ya jangan lupa juga ya, pemberkasannya itu wajib banget kalian scan. Kalian scan jadikan formatnya PDF ataukah PNG ataukah JPG gitu. Jadi persiapkan dulu aja nih berkas-berkasnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu ya pemaparan saya mengenai
POSKM dan proposalnya, semoga itu bisa membantu kalian, sehingga itu bisa ada gambaran bagi kalian. Karena apa? Banyak juga nih teman-teman dari kalian, para camaba pejuang Polbangtan, belum tahu, Kak, proposalnya itu seperti apa sih, gitu ya. Apakah anggaran biaya aja? Apakah cuman, bagaimana sih, Kak, gitu ya. Ini mungkin teman-teman secara dasar, secara standar lah ya, isi proposal itu apa aja, gitu ya. Kak, saya tuh lebih banyak, Kak, isi proposalnya itu lebih baik lagi, teman-teman. Jadi untuk standar proposal yang saya sampaikan ini sebagai gambaran saja, tidak menjadi patokan gitu ya. Ini sebagai gambaran tidak menjadi patokan. Gitu. Paham semua? Baik. Siap, paham. Siap, Kak. Paham. Kak. Baik. Paham, Kak. Oke. Bagaimana moderator? Apakah dilanjut dengan sesi tanya jawab? Silakan. Baik, Kang. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Fasa yang sudah menyampaikan materi seputar pendaftaran jalur POSKM ini. Alhamdulillah, acara penyampaian materi sudah selesai dilaksanakan. Semoga materi yang telah beliau berikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kalau misalnya nih teman-teman masih kepo ya untuk pendaftaran jalur POSKM, teman-teman bisa terus pantengin kanal YouTube-nya Bang Fasa ya Bang, Fasa Al-Bogori, atau hubungi langsung Bang Fasanya bisa lewat DM IG atau nomor WhatsApp-nya. Baik, untuk itu selanjutnya kita akan memasuki acara sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh untuk disampaikan. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita dibatasi dengan 3 orang penanya tercepat. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaan beserta menyebutkan nama dan asal instansi. Baik. Dimulai dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman terkendala atau masih malu-malu nih, bisa pertanyaannya dikirim melalui kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Saya Kak mau tanya. Oh siap, ini atas nama siapa ya? Ainun Kak. Oh, baik, untuk itu kami persilahkan. Pertanyaannya, apakah kan saya asal dari SMK Pertanian Kak, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya mau bertanya, kemarin saya pernah PKL 3 bulan di BPP Woja Dompu, tepatnya di NTB Kak. Ingin bertanya, apakah sertifikat PKL bisa dilampirkan juga? Baik, mohon izin moderator, apakah boleh langsung direspon atau bagaimana? Baik, langsung direspon saja ya Kang, biar nanti pertanyaan jawab seperti itu. Baik. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada moderator dan namanya siapa tadi? Mohon maaf, lupa. Ainun Kak. Oke, Ainun. Baik, Ainun, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ainun, pertanyaan sangat menarik dan oke. Untuk sertifikat PKL apakah bisa dicantumkan? Oke, kalau untuk PKL ini bisa kalian cantumkan di bagian terbawah gitu. Jadi nanti kan ada sertifikat kepemudaan, prestasi, terus juga tentang keagamaan. Nah, nanti kalian, atau nanti Ainun dan teman-teman lainnya bisa mencantumkan untuk sertifikat PKL itu bagian paling bawah gitu. Jadi awalnya nih ya, sebagai contoh, saya sebagai ketua OSIS, berarti awalnya itu berarti ketua OSIS, terus juga baru PKL-nya kayak gitu. Paham? Paham Kak. Oke, semoga bisa menjawab. Jelas? Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Ainun. Selanjutnya? Baik, di sini sudah ada penanya kedua ya atas nama Niko Pratama. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Miko Pratama, asal sekolah SMK Negeri 1 Kerinci, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Izin bertanya, Bang. Dalam pembuatan proposal yang Miko bikin itu tentang budidaya tanaman. Nah, dalam budidaya tanaman itu kan ada yang dibutuhkan nama-nama pestisida ataupun pupuk produk tersebut pestisida, Bang. Terus Oke. untuk Baik. Lanjut. ada lagi, lagi Bang. atau Ada lagi. mungkin satu dulu, Miko. Satu dulu ya, Miko ya. Satu dulu. Kalau untuk proposal ini, Miko, ini mungkin teknisnya ya, mengenai teknis berarti ya ini teknis dalam pembuatan proposal. Bagi teman-teman mengenai nanti subbab bagian yang sebagai contoh tadi kan di bagian budidaya. Nah, apakah boleh dicantumkan nama produk pestisida tersebut? Silakan saja cantumkan. Jadi itu kan kalau untuk pestisida itu kan sangat luas kan, ada pestisida, ada fungisida dan lain sebagainya. Jadi menangkan. Namun tidak bertele-tele. Jadi nanti kalau Miko menggunakan pestisida tersebut ya udah gitu. Pestisida tersebut kegunaan ini udah cukup. Jadi jangan sampai nanti reviewer ataukah nanti para penguji ataukah nanti yang akan mengecek itu kebanyakan gitu. Jadi nanti kebanyakan apaan sih ini kayaknya bertele-tele tidak masuk akal. Alhasil tidak akan diperiksa. Jadi bagi teman-teman buatlah proposal yang simple, jelas, aktual, terus juga bisa masuk akal dan bisa realistis juga digunakan. Jangan sampai kalian mungkin usahanya usaha kopi gitu ya dengan modal 1 miliar. Nah, 1 miliar tersebut tuh bisa gak sih diimplementasikan di kehidupan kami secara sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai kalian membuat proposal yang di luar kemampuan kalian. Jadi kalau nanti kan kalau Miko mungkin sebagai contoh fokusnya ya di bidang budidaya, berarti ya udah basicnya di budidaya. Kalau berarti belum bisa di peternakan ya nggak usah ngambil peternakan gitu. Soalnya kenapa? Proposal ini teman-teman for your information akan diujikan, bahkan akan ditanyakan secara rinci. Jadi jangan sampai kalian meng-copy paste ya. Awas, saya ingatkan bagi teman-teman, jangan sama sekali kalian meng-copy paste dari Google, dari teman kalian, dari manapun itu. Kenapa? Andai kan kalian meng-copy paste dan sama proposalnya dengan teman kalian, nyatanya satu sumber, satu search, atau seperti apa, kalian malah akan secara tidak langsung di backlist, teman-teman. Jadi, please teman-teman, buatlah proposal yang itu berdasarkan dari pengalaman kalian, potensi kalian, dan kalian pun maksimal dan bisa menguasai proposal tersebut. Next. Semoga bisa menjawab. Lanjut, Bang. Jadi itu kan maksudnya Miko, dalam budidaya itu pestisidanya itu ada beberapa bahan aktif. Contohnya ada fungisida. Maksudnya Miko fungisida itu kayak Antila, Dekamon, kayak itu boleh dibuat namanya, Bang? Cantumkan saja. Terus pertanyaan kedua. Oke, baik, silakan. Tunggu, Bang. Nah, kan dalam kita mengirim piagam-piagam kepemimpinan. Nah, piagam kepemimpinannya itu sebagai anggota gitu nggak apa-apa, Bang? Misalnya kita dalam sekolah ada mengikuti beberapa organisasi kayak OSIS, Pramuka. Nah, kita itu sebagai anggotanya gitu, nggak sebagai ketuanya itu bisa, Bang? Cantumkan saja. Jelas? Siap, jelas, Bang. Cukup. Oke, selanjutnya, next. Baik Bang, supaya adil ya kita jawab dulu pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Ternyata banyak juga ya Bang yang masih kepo nih tentang UKM. Nah, pertama ini ada dari Suryo Sukmawijaya. Izin bertanya, Bang Toka, kalau untuk tes wawancaranya wajib dibotakin dulu tidak? Dan di Polbangtan itu mendapatkan uang saku tidak? Mungkin seperti itu, Bang. Oke, baik.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Suryo sangat menarik sekali pertanyaannya. Apakah ketika seleksi POSM ini wajib dibotak gitu ya? Jadi gini teman-teman, saya kan sampaikan di konten wawancara itu bahwasanya penampilan memang bukan yang utama, tapi yang utama kali dilihat adalah penampilan. Jadi ketika kalian rambutnya gondrong, tidak rapi, tidak benar-benar elok dipandang gitu ya, ya kalian kan secara tidak langsung hipotesis gitu ya, para penguji pun, oh ini orang yang tidak mempersiapkan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika nanti kalian udah lolos berkasan, kalian langsung prepare nih dari kerapian rambut gitu ya. Sehingga kalian sudah terlihat akan persiapan kalian, bahwasanya kalian akan menjadi bagian, menjadi abdi negara pertanian Indonesia gitu. Menjadi abdi tani muda Indonesia. Jadi kalau untuk pertanyaan Suryo, saya sih sarankan ketika nanti tes wawancara POSM ini, alangkah lebih baiknya dirapikan rambutnya dengan ukuran 020 kayak gitu ya. Untuk yang putrinya yang mungkin gunakanlah kerudung yang rapi, ataukah mungkin nanti yang tidak menggunakan hijab bisa digunting secara rapi, ataukah pendek sepundak atau seperti apa seperti itu. Terus selanjutnya mengenai uang saku. Nah, mungkin kalau untuk spesifikasi Polbangtan itu uang saku selama pendidikan itu tidak diberikan. Jadi kita tuh tidak ada namanya tuh uang saku. Namun kalau untuk uang makan itu biasanya tuh ada. Uang makan itu kalau kita pendidikan secara langsung gitu ya, secara luring, secara tatap muka, kita disediakan tuh makan kan 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari ini kita diberikan dari kampus, dan itu tuh sudah termasuk ke dalam uang makan. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua, untuk Polbangtan ini tuh tidak seperti mungkin ikatan dinas lainnya yang notabene setiap tahunnya atau setiap bulannya itu diberikan uang saku gitu ya teman-teman. Jadi itu mungkin informasinya, semoga menjawab dan bisa membantu. Baik Bang, masih ada nih pertanyaan selanjutnya dari ini betul. Izin bertanya, Kak, biasanya yang ditanyain tentang proposalnya itu apa, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Maraton ya namanya, maraton ya? Oke. Baik, maraton. Kalau untuk maraton dan teman-teman, mengenai tanya jawab proposal ini pastinya kontekstualnya tentang apa sih alasan kamu memilih wirausaha tersebut, juga akan ditanyakan mengenai potensi daerah kalian. Makanya saya kan sampaikan ke teman-teman, bahwasanya penting tuh untuk mengetahui dulu nih potensi daerahnya seperti apa. Tadi kan ada di Jombang, ada di NTB, ada juga di Jambi. Coba kalian harus ketahui dulu tuh potensi daerahnya itu apa aja, sehingga nanti ketika ditanyakan oleh para penguji, kalian itu sudah siap dan sigap dan tepat dan bisa menjawab gitu ya. Jadi ketika nanti kalian wawancara, tolong untuk disiapkan kembali. Saya sampaikan ya kepada teman-teman, dalam rangka kalian mempersiapkan untuk masa depan kalian, pastinya kan butuh persiapan gitu ya. Toh yang persiapan juga tuh ada juga yang nggak lolos, apalagi kalian tidak mempersiapkan. Jadi makanya yang masuk Polbangtan tuh beribu-ribu orang teman-teman. Makanya tolong untuk kuasai mengenai proposalnya dari awal, latar belakangnya seperti apa, tujuannya seperti apa, terus juga mengenai analisis usahanya, analisis biaya juga, tolong untuk dikuasai kayak gitu teman-teman. Semoga bisa menjawab maraton. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke ini ya Bang, yang mengaktifkan fitur raise hand pada Saudari Irma Safitri. Dipersilakan. Assalamualaikum, Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irma. Izin bertanya, saya kan dulu melakukan proyek individu. Terus untuk proposal yang diwajibkan di Polbangtan itu susunannya atas nama kelompok atau saya sendiri? Oke, baik. Tadi belum perkenalan asal dan mungkin teman-teman harus kenal dulu ya, asalnya dari mana, namanya siapa. Oke, silakan. Iya, maaf. Nama saya Irma Safitri, asal dari SMK Negeri 8 Jember. Oke, baik, Irma. Mengenai pertanyaannya, untuk proposal ini teman-teman, yakni secara pribadi. Karena apa? Kan kalian nggak masuk Polbangtan tuh bareng-bareng kan, nggak satu kelompok itu masuk Polbangtan. Jadi untuk proposal ini dibuat atas nama pribadi, bukan kelompok. Terima Semoga kasih, menjawab. Kak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan melalui kolom chat dari Bella Nur Izati.
Izin bertanya, Kak, kalau sertifikat seminar wirausaha bisa diikut sertakan apa tidak? Seperti itu, Bang. Baik, kalau untuk spesifikasi untuk kepesertaan ya teman-teman ya. Untuk semuanya, mau itu kepesertaan pelatihan, webinar, seminar, ataukah mungkin kalian ada sertifikat tersebut, namun nanti disesuaikan ya teman-teman. Jadi andaikan nih kalian punya sertifikat kejuaraan, tolong didahulukan yang kejuaraan dulu, baru yang kepesertaan kayak gitu. Semoga ini bisa menjawab. Baik, Bang. Terus ada pertanyaan dari Dede Juvani. Kak, apakah sertifikat peserta itu dinilai atau tidak? Masih tentang sertifikat ya, Bang? Oke, baik. Karena sertifikat ini sangat krusial banget ya dalam seleksi POSCAM ini. Jadi usahakan teman-teman untuk sertifikat ini cantumkanlah yang kejuaraan, yang lebih diutamakan untuk kejuaraan dulu. Namun kalau untuk yang kepesertaan ini sebagai bahan pertimbangan saja. Jadi kan nanti kan para penguji pun melihat bahwasanya oh tingkat keaktifan para calon mahasiswa ini dilihat juga nih dari keaktifan dia ikut webinar atau ikut pelatihan gitu ya. Semoga itu bisa menjawab. Jadi apakah bisa dinilai atau tidak itu sebagai pendukung kalian dalam seleksi POSCAM ini. Untuk pertanyaan selanjutnya dari atas nama Imam, izin bertanya mengenai teknis proposal. Bagaimana jika proposal yang dibuat mengenai modalnya sampai ratusan juta? Apakah lebih baik diganti apa bagaimana? Oke, baik. Kalau ratusan juta ini, andaikan itu realistis dan itu bisa menghasilkan keuntungan yang nyata dengan analisis biaya, keuntungan laba rugi atau lain sebagainya. Kalau itu bisa kamu kuasai ya lebih baik ya udah pegang aja. Intinya teman-teman, untuk proposal ini usahakan kalian kuasai. Gitu ya. Boleh kalian mungkin ratusan juta, tapi itu kalian nggak kuasai, ya itu sama aja membunuh diri gitu ya. Jadi persiapkanlah hal-hal yang kalian kuasai, bukan malah kalian mempersiapkan untuk membunuh diri gitu ya. Jadi ini mungkin saya sampaikan kepada teman-teman. Sehingga tidak salah kaprah, tidak salah langkah, sehingga membuat kalian menyerah gitu ya. Pokoknya persiapkan aja dengan sebaik mungkin. Baik, Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, wah banyak sekali ya, Bang. Ternyata adik-adiknya sangat semangat nih buat masuk ke Polbangtan. Nah, di sini ada pertanyaan dari Saudara Muhammad. Kak, izin bertanya, kalau kita cuma memberikan sertifikat saja atau proposal saja tidak apa-apa? Oke, saya sampaikan teman-teman. Dari studi kasus POSCAM dari tahun ke tahun, jadi bagi mereka yang mungkin punya sertifikat tapi nggak punya proposal, bisa lolos nggak sih Kak? Itu kemungkinannya sekitar 5% lah bisa lolos. Tapi ya saya sarankan untuk semuanya teman-teman ya, dengan jumlah kurang lebih 50 orang ini yang ikut webinar ini, saya sarankan kalian cantumkan proposal teman-teman. Kenapa? Saya sampaikan kan, proposal itu is the power gitu. Jadi kalau kalian nggak punya power untuk bisa masuk Polbangtan, itu sayang banget gitu. Banyak juga yang nggak tahu mengenai proposal ini. Makanya saya sampaikan boleh gak sih Kak cuma hanya mencantumkan proposal aja, ataukah hanya saja mencantumkan sertifikat aja. Usahakan dua-duanya. Andaikan pahit-pahitnya kalian itu nggak punya proposal, tapi punya sertifikat yang udah tingkatnya itu tinggi, ya udah silakan aja. Tapi nanti hasilnya bagaimana itu sesuai dengan takdir yang telah digoreskan Tuhan gitu ya. Semoga menjawab. Oke, mungkin saya moderator. Di sini masih ada apa? Seperti apa, Bang? Saya ingin yang para pertanyaan itu langsung nanya ya, tidak via chat, sehingga kita bisa tahu nih asalnya dari mana, terus juga mungkin namanya siapa kayak gitu. Baik, untuk para peserta yang mau bertanya, silakan langsung saja ya bertanya kepada narasumber. Nah, di sini sudah ada atas nama Nisa Afiarti. Untuk Nisa, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Kak. Nama saya Nisa Baik. Afifti dari SMK Negeri Unggul Terpadu, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Untuk persyaratan proposal itu kan harus membuat proposal tentang pertanian atau peternakan. Apabila saya membuat proposal yang bertemakan pengolahan hasil pertanian, apakah diperbolehkan atau tidak, Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, good questions. Jadi kalau untuk pertanyaan tersebut, Nisa, istilah dalam pertanian atau peternakan ini bukan secara kontekstual kita berkaitan di lahan, bukan perihal kita di kandang, teman-teman. Jadi kalian tuh bisa mengambil subsektor di on farm ataukah di off farm-nya. Kalau on farm-nya berarti budidaya, kalau di off farm-nya berarti pengolahan. Bisa gak sih Kak ngambil kita di pasca panen? Bisa, Nisa. Pokoknya buat aja proposal yang berkaitan tentang pertanian dan perkebunan atau peternakan, buatkan aja teman-teman. Jadi kontekstual dari proposal pertanian ini bukan berarti kalian harus berkecimpung di kebun, bukan perihal kalian harus wajib di lahan, tidak. Tapi kalau kalian punya potensinya di bidang pengolahan, silakan saja. Semoga bisa menjawab dan membantu. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Anissa. Baik, untuk penanya selanjutnya, dipersilakan. Untuk pertanyaannya yang belum terbacakan, boleh menanyakan secara langsung kepada narasumber. Pada peserta, kami persilakan. Saya boleh, Kak? Silakan. Bertanya, Kak? Baik, silakan. Ini ada siapa nih? Ada Heru, terus ada siapa lagi? Coba mungkin raise hand dulu. Atau mau kolaborasi pertanyaan? Saya dulu gak apa-apa, Kak? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Robani, asal sekolah dari MA atau Madrasah Aliyah, jurusan agama. Ingin bertanya mengenai tentang jalur POSKM ini, baik dari waktu pendaftaran, terus tadi kan saya sudah nyimak, alhamdulillah saya juga sudah bikin proposal tentang peternakan ayam gitu. Dan nanti Kak yang apa alurnya gitu, apakah daftar dulu? Saya juga kan pernah ngepoin di YouTube ya, di YouTube poinnya bahwa tes kesehatan itu dilakukannya sesudah kita dinyatakan terdaftar atau sebelum didaftarkan gitu, Kak. Oke. Baik, saya dari lupa, saya dari Pangalengan, Kak, Bandung. Oh, Bandung. Oh, dari Pangalengan. Oke, baik. Bagus Azmi atas pertanyaannya. Mengenai tes kesehatan itu, teman-teman, itu kita akan ada pemberkasan pendaftaran ketika PSKM. Jadi, kalau untuk tes kesehatan ini, ya kita dasar-dasarnya aja, tidak secara spesifikasi ke dalam banget, tidak secara benar-benar menyeluruh. Nanti kan ada formatnya juga nih ya, format untuk tes kesehatannya. Jadi nanti Azmi ataukah teman-teman yang lainnya bisa langsung aja ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik untuk nanti diisi oleh dokternya. Paling nanti kan ditanyakan kan riwayat, contoh Azmi punya riwayat jantung nggak? Nggak, ya udah tinggal tidak. Nanti kan diisi oleh dokternya. Nanti jangan lupa teman-teman minta juga tanda tangan dan capnya dokter tersebut gitu ya. Jadi untuk tes kesehatan ini akan dilaksanakan sebelum dan sesudah. Sebelum di sini maksudnya pada saat kita pendaftaran berkas, dan sesudah itu kalau kita sudah menjadi bagian di Polbangtan ini seperti itu, Azmi. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ron. Ya, sama-sama. Ya, iya. Oke, selanjutnya. Ini ada juga ini Kak, Bang dari Saudari Hilda Himatul Ulya. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, nama saya Hilda Himatul Ulya dari SMA Negeri 1 Andong Boyolali. Izin bertanya, untuk jalur POSKM ini, jika pilihan pertamanya di prodi pertanian, yang kedua peternakan, itu apakah boleh, Kak? Bisa. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Hilda. Untuk
Boleh gak sih Kak? Pertama itu pertanian, kedua peternakan, boleh teman-teman. Mau itu peternakan dulu, mau pertanian dulu, boleh teman-teman. Intinya karena kita nggak tahu kan rezeki kita di mana, jadi kalian juga bisa melihat dari potensi diri kalian, secara spesifikasi di lapangan seperti apa, tinggal kalian memilih dan memilah. Jadi pertanyaan Hilda ini bagi teman-teman juga bisa kok pilihan pertama itu pertanian, keduanya peternakan. Semoga menjawab. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin tadi Abang ada yang 2 penanya, yang pas pertama. Kalau tidak salah atas nama Heru ya? Atas nama Heru, apa dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan? Baik, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, ini tentang proposal. Boleh tidak ngelampirkan foto pada saat kegiatan atau pada saat pengolahan tanah, pada saat penanaman sampai pasca panen, dari deskripsi buat nanti di proposal, boleh apa tidak? Oke, baik. Terima kasih Heru atas pertanyaannya. Heru asal dari mana nih? Oh, siap izin Kak. Dari SMK Negeri 12 Garut, asal dari Garut. Okay. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai, boleh gak mencantumkan gambar ketika kita membuat proposal? Silakan saja teman-teman. Nanti kalian cantumkan dari kegiatan kalian yang telah kalian lakukan, mau itu peternakan atau pertanian seperti itu. Jadi boleh untuk dicantumkan. Oke, mohon izin. Oke, baik. Mohon izin nih teman-teman, saya sambil mau naik kendaraan dulu, nanti kita boleh lanjut. Boleh langsung lanjut aja, moderator. Silakan. Baik, Bang. Langsung saja, Bang. Tidak apa-apa. Boleh, silakan. Ya. Di sini sudah ada lagi penanya, 2 orang penanya. Pertama ada Saudari Anggun. Untuk Anggun, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Anggudi Pranita, asal sekolah SMA Negeri 1 Rantabayur, asal kota Palembang. Izin bertanya, Kak, untuk seleksi wawancaranya tahun ini langsung ke Polbangtan tujuan atau online, Kak? Oke, baik. Terima kasih Anggun atas pertanyaannya. Kemungkinan teman-teman, seleksi yang akan dilaksanakan pada tahun ini, karena kita masih ada pandemi corona, kemungkinan besar kita akan laksanakan secara daring. Jadi, mungkin untuk teknis secara daring seperti apa, boleh ditonton di konten saya, insya Allah bisa membantu kalian mengenai wawancara daring atau wawancara online. Semoga menjawab, Anggun dan teman-teman. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini masih ada 2 penanya lagi, Bang. Oke, boleh. Yuk, boleh. Pertama dari Saudari atas nama Jessica Nurrahma Putri. Baik, dipersilakan Jessica. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama... Waalaikumsalam. Kak, izin bertanya, persyaratan proposal itu seolah-olah diajukan kepada Polbangtan atau kepada pemerintah tempat kita tinggal? Terima kasih. Oke, baik. Good question. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus dan pertanyaan menarik juga. Jadi untuk proposal ini diajukan ya untuk Polbangtan. Emang kamu mau daftar pendidikan di pemerintah kamu? Enggak kan? Jadi ini kalau untuk ini ditujukan ke Polbangtan deh. Jadi untuk spesifikasi ditujukan untuk seleksi POSKM Polbangtan. Semoga menjawab. Ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama. Di sini ada 1 penanya terakhir, Bang. Atas nama... siap. Masih ada ternyata, Bang. Ada yang mau bertanya lagi. Oke, baik. Pertama, dari Saudara Abi Ali Al-Ihsan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Abi Ali Al-Ihsan,
asal sekolah SMA Negeri 1 Purwodadi, asal kota Subang. Saya ingin bertanya, Kak, mengenai kuota penerimaan mahasiswa baru, terutama di kampus Polbangtan Bogor, untuk kuota penerimaan, misalnya Polbangtan Bogor butuh 2 orang lagi. Nah, itu difilter lagi nggak, Kak? Maksudnya Polbangtan Bogor membutuhkan 2 lagi, seorang laki-laki ataupun 2 orang perempuan, ataupun 1 laki-laki 1 perempuan, ataupun difilter mengenai seberapa terbaiknya dia gitu, Kang. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Abi Ali. Siap. Abi Ali. Siap. Baik, untuk spesifikasi ya mengenai seleksi Polbangtan, keutannya 2 orang lagi nih, dua orang lagi. Ya pastinya kan kita berdasarkan dari hasil seleksi ya. Jadi nanti akan ada seleksi dulu, Abi Ali, mulai itu pemberkasan, tes wawancara, tes kesehatan, baru itu kita bisa masuk ke dalam kuota tersebut kayak gitu. Jadi untuk dikurangi atau kan dilebihkan itu kemungkinan kita sesuai dengan kuotanya gitu, tidak bisa dilebihkan. Kalau kurang paling nanti juga akan ada pemanggilan cadangan. Nah, teman-teman juga kalian makanya jangan lupa juga untuk berdoa ya teman-teman. Setelah kalian berikhtiar secara kontekstual di lapangan, kalian juga jangan lupa untuk berdoa untuk ikhtiar secara langit gitu. Jadi bagi teman-teman juga nih, kita kan nggak tahu nih panggilan secara cadangan juga. Nanti kemungkinan kalau teman-teman yang mungkin nggak masuk ke dalam kelulusan dalam pengumuman tersebut, ya semoga kalian bisa menjadi pecadangan gitu. Karena kemarin juga ada juga yang nggak nyangka dia dipanggil sebagai cadangan. Maka dari itu, kalau untuk dari pertanyaan Abi Ali ini, untuk kuotanya itu kemungkinan ya sesuai dari jumlah yang telah ditetapkan di SK-nya seperti itu. Semoga menjawab. Oh baik, terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin ini Bang, ada satu penanya terakhir lagi ya Bang. Oke, baik. Atas nama Ani Irma ini waktu dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani Irmafiani dari SMA Negeri 1 Watu Malang di Kabupaten Wonosobo. Izin bertanya, Kak, apabila kemarin udah pernah daftar di jalur umum tetapi belum rezeki, kemudian formulir itu bisa dipergunakan kembali pada saat jalur POSAM atau tidak? Bagus, pertanyaannya bagus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ani. Kalau untuk formulir yang telah kalian gunakan ketika sebelum jalur POSAM, bisa kalian gunakan. Namun, saya sarankan yang terbaru ya. Jadi teman-teman, saya sarankan kalian buat terbaru lagi mengenai formulirnya itu. Karena apa? Nanti akan terlihat tuh kebaruannya. Soalnya kenapa? Takutnya akan ada beberapa hal yang di luar dari kontrol kita, teman-teman. Jadi saya sih sarankan alangkah lebih baiknya untuk dibuatkan formulir terbarunya ataukah menggunakan formulir terbaru seperti itu. Semoga menjawab, Ani. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Semangat ya semuanya. Oke, ada lagi? Ternyata Bang masih ada satu penanya lagi, Bang. Oke, boleh. Ini satu pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman semua. Di sini ada penanya atas nama Miko Pratama nih. Miko masih penasaran nih, Bang. Untuk itu baik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bang, izin bertanya. Waktu kita pengiriman proposalnya itu waktu tes administrasi ataupun tes wawancara. Nah, cara pengirimannya itu secara file atau gimana, Bang? Betul. Baik, terima kasih Miko atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, untuk pemberkasan itu mau itu proposal, sertifikat, terus juga formulir-formulir yang wajib banget kalian cantumkan akan dikirimkan via website gitu ya. Nanti insya Allah
next time mungkin kita akan agendakan kembali untuk POSKM part 2 untuk kita bahas mengenai kontekstual di teknis pengisian di websitenya ya. Mungkin karena ini juga saya ada next agenda, jadi mohon maaf nih teman-teman tidak bisa kita ajukan pertanyaan kembali gitu. Nanti insya Allah kita agendakan webinar tentang PSKM part 2 nanti ya. Pokoknya nanti stay tune aja teman-teman. Itu Miko bisa menjawab? Siap, bisa Bang. Oke, baik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bang Fasa yang sudah menyampaikan materi yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, para pejuang Polbangtan dan PVI Indonesia. Nah, untuk sebelumnya, nanti teman-teman diharapkan untuk mengisi link absen yang sudah dikirim oleh panitia. Mungkin nanti linknya juga dikirim via WA Group. Untuk itu, untuk menutup acara, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Dokumentasi jangan lupa ya. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk itu teman-teman yang masih kameranya off, tolong di on-kan terlebih dahulu karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Oke teman-teman, pokoknya harus on-cam semua ya, agar saya nanti bisa tahu teman-teman yang mana nih, agar kita bisa kenal juga secara visual lah. Nanti insya Allah next time kita akan agendakan kembali webinar part 2. Pokoknya stay tune terus ya. Kak moderator juga ya. Kita nanti insya Allah kita akan agendakan kembali mengenai POSKM nanti selanjutnya. Oke, yuk boleh dipandu. Boleh. Mungkin panitia sudah siap. Mungkin kita mulai ya. Ini ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, apakah panitia sudah di screenshot apa belum? Kalau enggak nih adik-adik peserta. Oh ya, saya juga buat challenge teman-teman. Jadi nanti tolong buat caption ataukah buat story IG story, nanti insya Allah saya akan akan saya post ulang. Jadi teman-teman jangan lupa untuk buat IG story, nanti tag akun IG saya Fasyal Bogori. Nanti insya Allah saya akan repost, dan nanti insya Allah bagi yang isinya berbobot dan juga buat mungkin kata mutiara ataukah dari kegiatan ini bisa kalian buatkan IG story, nanti insya Allah akan ada door prize ya bagi orang-orang. Nanti insya Allah saya akan kirimkan produknya dan saya pun akan hubungi bagi kalian nanti yang beruntung. Bang, itu tentang visi misi apa Bang? Visi misi masuk Polbangtan apa tentang acara ini? Visi misi tentang Polbangtan dan kegiatan ini juga. Oke, ditunggu ya. Nanti insya Allah saya akan repost semua dan saya pun akan pilih yang terbaik dan saya akan berikan bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Siap. Panitia bagaimana dokumentasinya, apa sudah atau mau diulang lagi? Sudah. Oh, ya, siap, mungkin sudah. Bisa kita kepal semua biar kita kompak nih. Oh iya, gayanya kita gini, sip. Oke, panitia siap. Oke. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Sip. Bagaimana panitia? Sudah? Sudah sepertinya. Atau mau gaya bebas silakan. Saya serahkan gaya kepada bebas, moderator. Siap. Boleh, 1. Kita mulai. 1, 2, 3. Mungkin untuk slide 2. 1, 2, 3. Sip. Mungkin sudah ya panitia dokumentasinya? Ya. Oke, baik. Mohon izin moderator, mungkin ini closing statement dari saya ya untuk kegiatan webinar pada hari ini.
Oh, terdengar gak suara saya? Terdengar? Terdengar. Oke, baik. Baik, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini telah selesai. Mungkin closing statement dari saya untuk POSKM Part 1 ini, kegiatan webinar ini, saya sampaikan bagi teman-teman, jangan pernah lelah untuk berjuang, dan habiskanlah jatah gagal kalian di masa muda kalian. Ada kalanya kita tersungkur, ada kalanya kita terbentur, ada kalanya kita merasa putus asa. Namun kita harus sadari, kita harus bisa terus bangkit kembali gitu ya. Ketika kita gagal 1000 kali, ada harapan 1001 kali gitu ya. Pokoknya benturlah agar kalian terbentuk, dan kalian harus ketahui juga, terbentur, dan kalian pun akan terbentuk. Selamat berproses, berikan yang terbaik dari setiap tahapannya. Semoga kalian menjadi salah satu orang yang bisa lolos. Semuanya lolos nih ya. Kurang lebih ada 39 orang yang ikut webinar ini. Semoga kalian lolos di jalur PSKM. Dan jangan lupa juga untuk berikhtiar secara duniawi dan akhirat juga gitu ya. Pokoknya berikan yang terbaik. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Jaga kesehatan dan terus belajar dimanapun dan kapanpun. Jadikan dimanapun kalian berada itu adalah sekolah, dan jadikan siapapun yang kalian akan hadapi itu sebagai guru. Pokoknya jadilah pembelajaran dalam kehidupan, sebab hidup itu sekali, hiduplah yang berarti. Saya Fasya Maulana, saya Fasya Al-Bogri, izin untuk pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara ini akan saya tutup. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengisi absensinya dan mengikuti